Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Densus 88 menangkap anak di bawah umur yang diduga terkait dalam peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Pria Parubaya mencuri sekarung cabai domba di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Libur panjang, Puncak dan sejumlah daerah lainnya dipadati wisatawan. Ribuan buruh dari berbagai serikat organisasi buruh se-Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menuntut kenaikan upah buruh 10% untuk tahun depan. Selasa sore, depan Gedung Sate Kota Bandung ramai dipenuhi ribuan buruh dari berbagai serikat organisasi buruh se-Jawa Barat. Mereka berunjuk rasa menyuarakan kenaikan upah buruh maksimal 10% dari upah tahun 2025. Ribuan buruh ini mengawal rapat pleno Dewan Pengupahan Buruh dengan Apindo. Mereka menilai kenaikan upah buruh tahun 2026 harus disesuaikan dengan rekomendasi Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Sebab kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Kembalikan kapan lagi ke prosesnya. Jadi yang sudah direkomendasikan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat itu dieksekusi oleh Gubernur dan disahkan menjadi keputusan untuk upah minimum UMK maupun UMSK. Karena hari ini memang dari sebelumnya hanya 11 kabupaten kota, hari ini hampir 22 kabupaten kota itu ada UMSK, semua mengusulkan. Termasuk yang selama ini tidak pernah mengusulkan, dengan adanya PP 49 ini akhirnya mengusulkan. Dan saya khawatir Apindo menolak ini semua di rapat itu. Makanya tadi kita sudah koordinasikan bahwa rekomendasi Bupati Wali Kota itu menjadi acuan. Jangan sikap dilihat di berita acara Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang Apindonya semuanya di berita acara menolak. Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak yang selama ini dinilai merugikan kaum buruh. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jelang Natal dan Tahun Baru, operasi pasar murah di Kabupaten Sumedang diserbu warga. Warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. Ratusan warga memadati operasi pasar sembako murah yang digelar di alun-alun Kabupaten Sumedang Rabu pagi. Antrean panjang pun terjadi dalam operasi pasar yang digelar pengurus PKK dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang. Dalam operasi pasar murah ini, warga membeli kupon untuk bisa ditukarkan dengan berbagai komoditas sembako yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Telur ayam dijual seharga Rp27.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.500 per liter, aneka sayuran Rp5.000 per pak, serta daging ayam potong Rp36.000 per ekor. Sedang beras lokal kualitas premium dijual seharga Rp58.000 per 5 kg. Operasi pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok jelang Nataru. Pertanian Ketahanan Pangan bekerja sama dengan PKK mengadakan gerakan pangan murah dengan harapan tentunya dengan kegiatan ini masyarakat bisa memperoleh pangan yang terjangkau, berkualitas, ya, yang aman dengan harga yang relatif murah. Warga pun sangat senang dan terbantu dengan adanya operasi pasar sembako murah. Cukup murah ya, lumayan buat ibu-ibu rumah tangga. Lebih baik ngantri daripada mahal. Oh gitu, berarti merasa terbantu Bu? Iya, alhamdulillah terbantu. Alhamdulillah terbantu banget. Terima kasih untuk Bapak Bupati Sumedang sudah menyediakan sembako ini dengan harga murah. Pemerintah daerah Sumedang akan menggelar pasar sembako murah di beberapa titik lainnya hingga akhir tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ada yang akan beribadah Natal, ada juga yang mengisi liburan sekolah. Meskipun belum akhir pekan, tapi kawasan Puncak Bogor sudah macet panjang.
Sudah lumrah di musim liburan, kawasan Puncak selalu menjadi tujuan warga. Kendaraan dari arah Jakarta mengular mulai dari Simpang Gadok, Megamendung hingga Cisarua. Kendaraan roda 4 dan bus pariwisata mendominasi. Rabu siang, jalur Puncak kembali diberlakukan sistem one way menuju ke Jakarta. Untuk pengamanan akhir tahun, sebanyak 700 personil gabungan ditempatkan di beberapa titik rawan macet. Kendaraan pribadi dari Jakarta memadati jalan tol Japek di kilometer 55. Rata-rata kendaraan hendak menuju ke lokasi wisata seperti kawasan Lembang dan Kota Bandung. Libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan pribadi maupun bus wisata dari area Jakarta beriring-iringan memadati tol Jakarta Cikampek di kilometer 55 menuju tol Cipali serta tol Purbalenyi. Kepadatan ini terjadi sejak Rabu pagi dengan rata-rata kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini hendak menuju daerah wisata Lembang, Subang maupun Kota Bandung. Sedang arus sebaliknya menuju Jakarta terpantau lancar. Kendaraan pribadi masih mendominasi jalur jalan bebas hambatan. Tak sampai terjadi kemacetan, namun volume kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta juga terus meningkat. Di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur, laju kendaraan sedikit melambat. Penyebabnya kondisi jalan yang menanjak dan berkelok, serta banyaknya kendaraan besar yang berjalan perlahan. Ruas tol Jakarta-Bandung diprediksi akan terus ramai hingga momen pergantian tahun mendatang.